Masih ingat aksi blokade Houthi di Laut Merah? Saat itu mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan sempat mengajak beberapa negara NATO untuk menyerang Yaman. Hanya karena kebebasan navigasi Amerika Serikat terganggu oleh blokade kelompok Houthi tersebut. Kini situasinya seperti terulang, hanya saja aktornya berbeda. Kali ini, Iran yang disebut mengganggu kebebasan navigasi Amerika Serikat di Selat Hormuz. Bagi Presiden Donald Trump yang dikenal sebagai pebisnis sekaligus ekonom, kabar seperti ini jelas bisa dianggap sebagai bencana besar. Yang menarik, Trump yang sebelumnya cukup sering melontarkan ancaman agresif terhadap Iran justru terlihat lebih lunak belakangan ini. Banyak pengamat awalnya menduga jika gangguan navigasi di Selat Hormuz akan membuat respon Amerika Serikat semakin keras terhadap Iran. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya. Alih-alih mengerahkan gugus tempur lebih dekat, kapal induk USS Abraham Lincoln malah ditarik mundur menjauh dari kawasan Iran. Tak hanya itu, pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini juga merilis pedoman baru bagi kapal berbendera Amerika Serikat yang melintas di Selat Hormuz. Meminta mereka menjauhi perairan teritorial Iran di tengah meningkatnya ketegangan Washington dan Teheran. Yang lebih mengejutkan, pedoman tersebut bahkan mengimbau awak kapal berbendera Amerika Serikat untuk tidak melakukan perlawanan jika pasukan Iran naik ke kapal mereka. Pertanyaan pun mulai bermunculan. Apakah Amerika Serikat benar-benar khawatir jika Iran bertindak lebih jauh kali ini? Atau jangan-jangan Iran memang memegang kartu truf tertentu untuk menghadapi tekanan Amerika? Last night our brave special forces rescued an American hostage in a... Yang membuat situasi makin rumit, semangat Iran sudah terlanjur menguat. Pertemuan di Muscat pada tanggal 7 Februari 2026 yang dimediasi Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi justru menegaskan garis keras sikap Teheran di meja perundingan. Amerika Serikat datang dengan paket lengkap. Diplomat senior Jared Kushner dan Steve Witkoff ikut hadir, ditemani Komandan CENTCOM Admiral Brad Cooper. Pesannya terasa sangat jelas sejak awal. Diplomasi berjalan tetapi ditopang bayang-bayang pengaruh militer. Di permukaan, pembicaraan itu sempat dilabeli berjalan dengan baik seperti diakui Arakci. Namun pada akhirnya, tidak ada kesepakatan yang lahir. Akar kebuntuannya ada pada ruang lingkup. Iran hanya mau membahas isu nuklir. Sedangkan Amerika Serikat ingin membuka topik lain, dari rudal balistik sampai dukungan Iran kepada kelompok-kelompok bersenjata di Timur Tengah. Arakci kemudian menegaskan batasnya. Dialog itu murni urusan nuklir, dan Amerika tidak akan diajak membahas perkara lain. Berbarengan dengan itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tetap melontarkan peringatan keras. Bila Iran tidak mengikuti kemauan Washington, konsekuensinya akan berat. Tekanan juga datang lewat penempatan kekuatan. Amerika Serikat juga terus memperkuat postur militernya di Teluk Persia. Keberadaan kapal induk USS Abraham Lincoln yang sangat dekat dengan perbatasan Iran menjadi sinyal bahwa eskalasi militer masih tetap mungkin. Trump bahkan kembali mengancam, tanpa kesepakatan, Iran akan menanggung konsekuensi besar. Di sisi lain, pengamat menilai sikap Trump yang terlihat pelin-pelan berkaitan dengan Israel. Media Israel melaporkan PM Benjamin Netanyahu mengajukan tuntutan keras, penghentian total pengayaan uranium dan pembatasan jangkauan rudal Iran sampai 300 km. Iran menolak mentah-mentah karena menilai itu campur tangan atas urusan internalnya. Nada keras Iran sebenarnya sudah terlihat sejak perundingan di Muscat berlangsung. Ketegangan bahkan meningkat ketika Abbas Arakci sempat membuat Komandan CENTCOM menunggu di luar ruangan hampir 20 menit. Momen itu memperlihatkan betapa dalam jarak kepercayaan antara kedua negara ini. Iran ingin memberi pesan yang jelas, yakni dialog boleh saja berjalan, tetapi posisi prinsip, terutama soal hak mengembangkan teknologi nuklir di wilayah sendiri, tidak akan digeser. Peluang kompromi kini makin sempit. Kehadiran langsung kekuatan militer Amerika di kawasan ditambah wacana konfrontasi terbuka membuat situasi semakin sensitif. Waktu terus berjalan tanpa tanda Irak akan melunak. Di sisi lain, Amerika dengan seluruh kapasitas militernya tampak bersiap menghadapi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Kapal induk USS Abraham Lincoln saat ini beroperasi di Teluk Persia, ditemani kapal perang lain, pesawat tempur, serta sistem pertahanan modern dalam status siaga.
Penempatan armada ini jelas bukan sekadar rutinitas, melainkan sinyal tekanan bahwa opsi serangan udara maupun operasi laut tetap tersedia jika laut diplomasi buntu. Tidak berhenti pada pengerahan militer, Donald Trump juga terus melontarkan pernyataan bernada ancaman kepada Iran. Bahkan, setelah perundingan Muscat usai, bukannya meredakan ketegangan, ia kembali menegaskan bahwa tanpa kesepakatan, Iran akan menghadapi konsekuensi berat. Banyak analis menilai pernyataan itu lebih sebagai tekanan politik ketimbang indikasi perang langsung, meski efeknya tetap memicu ketegangan lanjutan. Donald Trump juga mencoba menjaga wibawa Amerika di panggung internasional dengan menyatakan armada militernya bergerak menuju kawasan Iran sambil berharap tidak perlu digunakan. Namun bagi sebagian pengamat, pernyataan tersebut terdengar lebih seperti upaya menggertak. Sebab meskipun mobilisasi militer terlihat nyata, langkah konkret menuju keputusan perang belum benar-benar diambil. Namun manuver dan ancaman Amerika tampaknya tidak membuat Iran merasa gentar. Arakci justru merespon pernyataan Donald dengan nada yang lebih tajam. Bahkan balik mengancam, jika mereka menyerang, kami akan menimpakan 3.000 hingga 4.000 korban jiwa pada tentara Amerika Serikat. Pernyataan ini menegaskan Iran tidak berniat untuk tunduk pada tekanan Washington, sekaligus menunjukkan kesiapan mereka melawan tekanan psikologis yang diarahkan untuk melemahkan posisi Iran dalam perundingan. Karena itu menjelang perundingan Muscat, Iran kembali menyampaikan pesan keras kepada Amerika Serikat. Intinya jelas, bila Amerika memilih jalur perang, dunia akan tahu siapa yang sebenarnya meninggalkan meja diplomasi. Sikap ini bukan sekadar retorika, melainkan sinyal bahwa Iran menolak ancaman apapun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap kemungkinan aksi militer. Selain perang pernyataan, Iran juga menunjukkan kesiapan nyata di lapangan. Bukannya surut setelah diancam, mereka justru menggelar latihan tembak langsung selama 2 hari di Selat Hormuz. Langkah itu dimaksudkan untuk menunjukkan kesiapan dalam mempertahankan wilayah perairan strategis tersebut dari berbagai potensi ancaman. Kekuatan militer Iran juga diperkuat dengan akuisisi sekitar 1.000 drone strategis baru, termasuk drone bunuh diri yang dirancang mampu menyerang kapal, pesawat, maupun target darat. Di samping itu, rudal balistik dan rudal jelajah milik pasukan pegawai revolusi Islam tetap menjadi elemen kunci dalam strategi menghadapi potensi agresi dari Amerika Serikat maupun Israel. Tidak berhenti di sana, Iran juga melakukan pembaruan pada sistem pertahanan udara serta teknologi drone mereka. Modernisasi ini ditujukan agar kemampuan menghadapi serangan dari udara menjadi lebih efektif, sekaligus mempertegas bahwa kesiapan militer Iran bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi pertahanan yang terus diperkuat. Walau Iran terlihat siap tempur, langkah Washington justru tampak maju mundur dalam menyusun rencana. Donald Trump memang berulang kali melontarkan ancaman serangan, tetapi pada praktiknya, Amerika Serikat masih berusaha menggalang dukungan internasional sekaligus menjaga jalur diplomasi tetap terbuka. Kehadiran USS Abraham Lincoln yang disebut berkoordinasi dengan pihak seperti Israel memperlihatkan fokus militer Amerika Serikat pada potensi ancaman langsung. Namun, ketegangan tersebut belum benar-benar berubah menjadi eskalasi nyata. Bahkan beberapa media Israel menilai keberadaan armada Amerika Serikat lebih merupakan strategi tekanan melalui demonstrasi kekuatan, bukanlah sinyal kesiapan serangan langsung terhadap Iran. Situasi ini menunjukkan Iran tetap bersikap tegas dan menyatakan siap menghadapi serangan apapun dengan senjata strategis yang diklaim mampu menghantam posisi penting Amerika Serikat maupun Israel. Nah sebaliknya, Amerika terlihat berada dalam posisi yang belum pasti, dengan ancaman serta mobilisasi militer yang lebih terasa sebagai hanya tekanan psikologis dibanding kesiapan bertindak langsung. Walaupun Trump menyebut diplomasi masih akan berjalan, kehadiran armada kapal perang Amerika Serikat justru ikut menaikkan tensi. Sementara itu, Iran semakin mantap menanggapi setiap ancaman dengan penegasan kekuatan. Atmosfer seperti perang dingin ini seolah hanya menunggu momentum sebelum memanas lebih jauh.
Yang tak kalah mengejutkan, Iran kini disebut menguasai bom strategis Amerika Serikat yang gagal meledak, yakni GBU-57 bunker buster yang berpotensi dipelajari atau direkayasa ulang. Penguasaan teknologi seperti GBU-57, bom canggih yang diketahui hanya dapat diluncurkan oleh pesawat strategis B-2 Spirit milik Amerika, menjadi simbol bahwa Iran berhasil memperoleh akses pada teknologi militer yang sebelumnya berada di luar jangkauan mereka. Ya, ironis memang, untuk ukuran kekuatan militer sebesar Amerika Serikat. Situasi ini sejalan dengan pandangan Larry Johnson, mantan staf CIA, yang menilai ancaman militer Amerika Serikat ke Iran ini lebih bernuansa politik dibanding rencana perang nyata, bahkan berpotensi menjadi bumerang militer bagi Washington. Menurutnya, jika ancaman itu benar-benar diwujudkan, situasinya bisa memburuk dan beresiko berujung kekalahan besar bagi Amerika Serikat. Apalagi konfrontasi langsung dengan Iran yang memiliki pertahanan udara kuat serta rudal balistik. Jelas membawa resiko serius bagi pasukan Amerika. Itu sebabnya, peringatan soal kemungkinan 3.000 sampai 4.000 korban dari pihak Amerika Serikat tidak bisa sekadar dianggap retorika kosong. Dan kenyataannya Iran memang tidak terlihat gentar dalam menghadapi tekanan Amerika. Dengan kesiapan alutsista modern serta perencanaan pertahanan yang matang, mereka menunjukkan bahwa setiap ancaman akan dijawab dengan kekuatan yang setara, bahkan bisa lebih mematikan. Amerika mungkin tampil percaya diri lewat ancaman perang, tetapi Iran juga memberi sinyal yang tegas. Mereka tidak berniat mundur, apalagi menyerah pada tekanan apapun.